Halo, selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, halo, selamat siang. Benar, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Mungkin saya panggil adik-adik semua ya, karena saya ini lumayan berusia nih di antara teman-teman. Jadi terima kasih sudah bergabung dengan info session yang diadakan oleh Kantor Biro Kemitraan ITB. Jadi saya akan menyita waktunya sebentar, di mana akan saya sedikit sharing terkait program S2 yang merupakan kerjasama tripartit antara Zhejiang Huayo Kobart, Menko Marves, dan Northeastern University yang ada di Tiongkok. Mungkin saya langsung saja, ada yang saya sharingkan, akan saya bagikan layar, akan saya share screen, berapa informasi yang merupakan profil dari Zhejiang Huayo Kobart, yang di mana saat ini kami sangat fokus untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang khususnya ada di Indonesia, seperti itu. Saya mohon izin untuk membagikan layar. ITB. Oke, baik. Oke, baik. Kita langsung saja mulai. Jadi ada beberapa informasi yang terkait dengan perusahaan kami, khususnya yaitu Zhejiang Huayo Kobart ini. Untuk saat ini sebagai informasi kami sudah mempunyai pabrik atau project di beberapa tempat, khususnya di Indonesia. Terkhususnya lagi ada di daerah Sulawesi. Nah, Huayo Kobart itu berkomitmen untuk menjadi pemimpin global material katoda baterai lithium energi baru gitu. Jadi kami memang bergerak di bidang ekstraksi menggunakan proses hidrometalurgi untuk mengekstraksi logam bernilai seperti nikel, kobalt, mangan, yang dimana akan menjadi bahan baku dari bahan baterai mobil listrik, yaitu baterai lithium. Nah, kami ada beberapa potret nih yang bisa menginspirasi, yang yaitu Zhejiang Huayo Kobalt atau di Indonesia sudah menjadi grup industri nikel Indonesia, menjadi satu-satunya perusahaan dengan teknologi terbaru secara global yang mencakup seluruh rantai industri energi baru. Jadi kami pengolahan dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Terus yang kedua, kami adalah pemimpin secara global, yaitu di industri nikel, kobalt, lithium, material dan energi baru serta daur ulang. Jadi kami tidak hanya memproduksi, tidak hanya mengolah menjadi bahan baku, tapi kami juga mempunyai teknologi untuk daur ulang. Terus yang ketiga adalah inovasi teknologi. Jadi kami terus berinovasi untuk melayani pangsa pasar global dengan teknologi yang terus ditransformasi. Terus yang terakhir itu adalah mengakar di Indonesia. Jadi kenapa kita katakan mengakar? Karena kita mempunyai banyak sekali proyek yang memang berlokasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Pastinya ingin kita rangkul banyak teman-teman Indonesia. Dalam hal ini, saat ini yang bergabung dengan kita adalah teman-teman dari ITB. Nah, itulah kenapa kami memberikan suatu kesempatan, jadi untuk memberikan teman-teman kesempatan belajar terkait metalurgi, khususnya di bidang metalurgi sampai di Tiongkok. Dan nanti akan saya jelaskan kenapa kita memilih Northeastern University. Nah, jadi kita mulai yang untuk di Huayo, itu kita bagi menjadi 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita mengenal Huayo lebih jauh lagi, terus bersama dengan Indonesia, terus strategi SDM, dan menjaga karyawan. Oke, kita mulai yang pertama.
Huayou Cobalt merupakan perusahaan high teknologi yang berdedikasi dalam penelitian, pengembangan, pembuatan baterai lithium energi baru dan material kobalt baru. Nah, untuk saat ini memang sudah beroperasi di beberapa negara, yang saat ini memang nanti ada di Indonesia, terus ada di Afrika juga, ada di Amerika juga. Nanti akan saya tampilkan secara global seperti apa. Dan sekarang sudah ada lebih dari 30.000 karyawan secara global. Dan kita menempati posisi terdepan dalam bidang industri nikel, kobalt, dan lithium. Dan pastinya kami berkomitmen menjadi pemimpin global secara teknologi dalam pengolahan material katoda baterai lithium energi baru. Dan sebagai informasi tambahan, Huayou berdiri pada tahun 2002 dan berkantor pusat di Zhejiang, Tiongkok. Nah, produk utama kita adalah material katoda ion lithium. Jadi sudah mempunyai sejarah 23 tahun Zhejiang Huayou Cobalt. Nah, untuk distribusi rantai yang terintegrasi, kita mempunyai Huayou Resource, Huayou New Materials, Huayou New Energy, dan Huayou Recycling Technology. Jadi kita ada mulai dari peleburan sampai ada prekursor, ada material katoda, lithium, dan EV. Dan EV ini kita masih belum sampai ke EV, kita hanya sampai ke baterai lithium, dan ketika baterai lithium ini, baterai ini dipakai di EV, terus baterainya dapat kita daur ulang gitu. Nah, untuk saat ini seluruh rantai industri energi baru mulai dari sumber daya nikel, kobalt, lithium, peleburan non besi, bahan katoda baterai lithium, dan daur ulangnya itu sudah menjadi bisnisnya dari Zhejiang Huayou Cobalt. Nah, kami pastinya didorong dengan teknologi yang sekarang menggunakan proses ekstraksi hidrometalurgi yang sangat yang menggunakan sudah menjadi generasi ketiga dari proses hidrometalurgi, yaitu generasi terbaru. Kami didukung dengan investasinya penelitian yang dimana dikatakan tahun 2021 kita untuk investasi penelitian mencapai 1,3 miliar yuan. Terus untuk area penelitian itu juga ada seluas 100.000 meter persegi di semua proyek yang ada yang menjadi anak perusahaan dari Zhejiang Huayou Cobalt. Dan kami dari tim peneliti juga ada lebih dari 1.700 orang. Jadi kami fokus untuk mendorong pengembangan industri melalui inovasi teknologi. Nah, pastinya bertahap membangun platform penelitian, pengembangan material katoda yang baru di dunia. Jadi teman-teman nanti ketika memang teman-teman bergabung atau adik-adik bergabung di proyek kami, yaitu proyek ataupun program beasiswa ini, kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman atau adik-adik bergabung dengan kita dalam bidang penelitian dan pengembangan material pastinya. Jadi tidak hanya di Indonesia, teman-teman atau adik-adik juga mempunyai kesempatan untuk belajar di Tiongkok pastinya. Jadi untuk mitra kita, seperti teman-teman atau adik-adik lihat di layar, kita ada banyak sekali mitra dan ada berapa mitra kita yang belum ada logonya di sini seperti Tesla dan ada Ford juga. Jadi seperti Volkswagen, BMW, Audi itu sudah ada. Yang pasti di sini ada Apple juga, ada LG juga gitu kan, ada Huawei, Xiaomi dan lain-lain. Jadi mitra kita sudah sangat mendunia dan pastinya banyak sekali mitra-mitra kita yang udah dikenal, yang kita kenal sejak dulu. Ada dari Korea, dari Eropa, ada dari Tiongkok sendiri gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa distribusi bisnis global kita itu secara regional ada di beberapa tempat. Yang pasti ini di Tiongkok itu yang pertama dan paling banyak proyeknya di Tiongkok. Terus di Indonesia ada berbasis pengembangan sumber daya nikel, kobalt di Indonesia, terus ada di Argentina juga, terus ada kawasan industri baterai lithium terintegrasi di Eropa, terus di US juga ada, Zimbabwe juga ada, dan yang terakhir ada di Kongo. Oke. Nah, ini pencapaian kita, adik-adik. Pencapaian Zhejiang Huayou Cobalt khususnya yang di Indonesia juga.
kita pada tahun 2022 itu ada beberapa pencapaian. Yang pertama menjadi pangsa pasar material kobat baru pertama di dunia. Jadi yang terbesar, nomor 1. Jadi yang kedua, yang berikutnya adalah pangsa pasar prekursor Turner nomor 3 secara global. Terus pangsa pasar material katoda Turner nomor 3 secara global. Terus jaminan rantaian pasokan nikel, kobat, dan litium terkemuka di dunia. Jadi kita mempunyai target nih. Jadi pencapaian di tahun 2022 kita mempunyai target 3 tahun ke depan, yaitu di tahun 2025 atau 2 tahun lagi. Kita ingin menghubungkan rantai industri di era green economy dan menjalankan misi masa depan. Yang pertama adalah menjadi pemimpin global dalam material katoda baterai lithium energi baru. Misalnya katoda NCM, kita ingin menjadi yang pertama di industri ini, yaitu 1 juta ton per tahun, LFP, prekursor NCM, terus dan lain-lain. Jadi yang kedua, kita ingin menjadi pemimpin global dalam material kobat baru. Jadi yang berikutnya, pemimpin global dalam rantai pasokan nikel, kobat, dan lithium. Yang berikutnya, yang terakhir, 2 terkemuka dalam pendapatan karyawan. Dalam hal ini adalah secara bidang industri, kami memberikan suatu jaminan di mana pendapatan karyawan kami sangat baik, terus secara regional juga lebih baik gitu. Jadi karena kita sudah sudah survei dan memang untuk secara pendapatan kami memang boleh dikatakan terbaik di antara pesaing-pesaing yang ada. Nah, yang kedua, kita bersama dengan Indonesia. Jadi kami mempunyai mitra yang cukup strategis. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan strategis kita antara Tiongkok dan Indonesia berkembang secara mendalam dan sangat cepat. Dan itu menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang kuat pastinya. Jadi kedua negara telah melakukan kerjasama secara menyeluruh, multi level, dan tingkat tinggi. Jadi menjadi model yang saling menguntungkan bagi negara-negara berkembang. Dan ini kerjasama ini akan kerjasama yang cukup panjang dan akan menjadi kerjasama jangka panjang pastinya. Jadi Huayo berkomitmen untuk hidup dan maju bersama Indonesia karena kita mempunyai banyak sekali proyek di Indonesia. Nanti akan saya tampilkan lagi, kita Zhejiang Huayo Kobat mempunyai berapa banyak sih anak-anak perusahaan atau proyek di Indonesia. Jadi seperti teman-teman lihat, kita ada di Sulawesi. Sulawesi itu ada di Huayue, tertulis Huayue Nickel Kobat. Perusahaan ini adalah perusahaan pertama investasi dari Huayo Kobat, yaitu di kawasan industri IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park, yaitu Huayue Nickel Kobat. Terus kita ada di Sorowako, di situ tertulis kita bekerja sama dengan pihak Vale. Dan SCM kita tahu Sulawesi Cahaya Mineral, kita bekerja sama dengan berapa perusahaan. Di sana ada lebih dari 1 proyek pastinya. Terus kita akan ada kawasan industri sendiri, yaitu di IPIP atau IPIP, atau disingkat Indonesia Pomala Industrial Park di Pomala, yaitu di Sulawesi Tenggara. Terus di Maluku kita juga ada Yosan, ada Hwasong, ada Hwafei, Hwasan, ada Hwake. Jadi total proyek kita ini cukup banyak sehingga sangat dibutuhkan sumber daya manusia, khususnya teman-teman Indonesia, khususnya lulusan dari ITB. Kami mempersiapkan jenjang karir yang cukup meyakinkan. Kami memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak, dan nanti kami juga akan memberikan platform jenjang karir terus berkarya di Huayo khususnya. Nah, strategi SDM kita, mungkin saya tadi belum menjelaskan ya bahwa Zhejiang Huayo Kobat selain ada proyek hidrometalurgi, kita juga ada pyrometalurgi. Jadi biasanya kita yang singkat HPAL atau RKEF. Nah, untuk kebutuhan jumlah manpower atau sumber daya manusia SDM di tahun 2022 kita di HPAL paling banyak
kita menyerap kurang lebih 5.840 karyawan di proyek aspal, terus di RKF kita ada 2.850. Nah, proyeksi kita di beberapa tahun ke depan, yakni di tahun 2026, kita akan menyerap 51.210 karyawan Indonesia atau SDM Indonesia. Jadi terbagi menjadi ada HPAL dan RKEF. Nah, kami memang berkembang sangat pesat sehingga kami membutuhkan lebih banyak talenta yang berbakat. Jadi kami mengharapkan adik-adik semua bisa termotivasi bahwa untuk prospek kedepannya di bidang EV atau mobil listrik itu sudah akan menjadi proyek Indonesia yang sangat menjanjikan. Jadi konsepnya itu adalah ada 3, kita mendorong inovasi. Jadi teman-teman kalau punya inovasi, kita akan membuka dengan lapang dada untuk menerima, kita belajar bersama. Jadi karena inovasi adalah kekuatan yang tak ada habisnya untuk mengubah dunia. Jadi siapapun yang punya inovasi, berinovatif, pastinya akan kami dengan menerima dengan sangat senang. Wayo menerapkan semangat inovasi di seluruh penelitian dan pengembangan teknologi di seluruh rantai industri, dan pastinya berkomitmen untuk mengembangkan proses yang lebih efisien, bersih, dan menciptakan produk berkualitas tinggi. Nah, kami juga fokus pada pelatihan, karena talenta berbakat adalah segalanya dari sebuah perusahaan, sehingga kami memiliki mekanisme pelatihan yang lengkap. Kami akan memberikan platform yang cukup bisa memotivasi untuk kaum muda untuk meningkatkan sistem jenjang karir talenta berbakat untuk perusahaan. Nah, impian zaman ini yang dimaksud adalah kami akan membangun rasa tanggung jawab sosial dan membangun konsep transformatif di era energi baru, sehingga perusahaan kita bisa berkontribusi pada masyarakat global secara lebih baik lagi. Jadi jalur pengembangannya itu misalnya ada pengembangan teori, keterampilan, terus kepatuhan operasi, terus dan kompetensi. Kerjasama korporasi dan akademisi, kita sedang menjalankan ada beberapa program. Yang salah satu program kita lakukan adalah sekarang yaitu terkait program S2 yang akan adik-adik jalankan seandainya adik-adik berminat, nanti akan menuntut ilmu di negeri tirai bambu, yaitu di Tiongkok. Nah, kami ingin membantu sharing informasi dan sumber daya antara korporasi dan akademisi, dan merupakan model win-win efektif ya, yang cukup dihargai oleh semua negara. Jadi esensi pembelajaran bersama pun kita berkomitmen menjalankan kerjasama jangka panjang dengan kampus-kampus di Indonesia bersama menumbuhkan talenta internasional yang dimana pastinya akan berorientasi untuk masa depan. Oke, jadi ini ada pertemuan yang kita lakukan di akhir tahun lalu, yaitu ada perwakilan dari beberapa kampus, terus juga ada Kementerian Kemaritiman dan Investasi, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itulah kita ada tanda tangan kerjasama yang berupa MOU yang dimana kita akan memberikan program-program beasiswa kepada beberapa kampus yang ada di Indonesia, seperti itu. Salah satu program yang dimaksud adalah program S2 ini. Oke. Dan ini ada beberapa informasi terkait Northeastern University. Jadi dibangun pada 1923 dan mempunyai sejarah yang cukup lama. Terus sebenarnya untuk Northeastern University yang paling mendunianya itu adalah di metallurgy engineering. Jadi yang paling dikenal ada terkait engineering metalurgi. Nah, untuk secara global itu ada di ranking 13 secara global melalui sistem atau website EduRank yang kita ambil ya. Jadi kita pas saja. Jadi ada
Kalau misalnya untuk metallurgical engineering ini ada 24 area yang akan dipelajari pastinya untuk program yang di Tiongkoknya nanti. Jadi teman-teman kalau berminat itu bisa langsung mendaftarkan diri kepada Biro Kemitraan ITB. Jadi syaratnya adalah yang sebagai berikut. Jadi pastinya adalah warga negara Indonesia, terus memiliki paspor. Kalau belum memiliki paspor pun tidak apa-apa, langsung bisa mendaftarkan juga. Yang penting diisi dulu formulir aplikasi, terus berusia minimal 20 tahun. Ini pastinya sudah sesuai karena teman-teman atau adik-adik sudah selesai kuliah pastinya sudah di atas 20, tapi tidak lebih dari umur 35 tahun dan memiliki gelar sarjana. Nah, kalau mempunyai sertifikat bahasa Inggris itu lebih baik ya, karena itu menjadi suatu keharusan. Kalau tidak ada yang berbahasa Inggris, bahasa Mandarin juga bisa, atau yang di situ tulisnya ada HSK seperti itu. Jurusan targetnya adalah metalurgi, kimia, pengolahan mineral, mesin, elektro, geologi, atau jurusan ilmu pengetahuan alam lainnya. Jadi nanti mungkin ada teman-teman bertanya nih, boleh nggak Pak, saya mungkin teknik lingkungan misalnya. Teknik lingkungan boleh nggak? Silahkan. Karena ini kan masih harus melalui proses proses interview, dan kita akan ada review dari semua teman-teman yang mendaftar. Kita akan review background-nya, kita akan interview, dan kita akan seleksi pastinya. Jadi komponen beasiswa yang kami tawarkan adalah pembebasan biaya kuliah selama 3 tahun. Jadi pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa 3 tahun Pak? Gitu kan. Jadi 2 tahun selama di Tiongkok belajar, 1 tahunnya kita berikan kesempatan untuk bekerja, atau kita biasa dikatakan magang ya, magang di perusahaan. Jadi apakah nanti magangnya di Indonesia, salah satu proyek yang ada, ataupun mungkin bisa saja mempunyai kesempatan untuk magang di Tiongkok. Ya. Jadi yang kedua ada asuransi kesehatan, terus ketiga kita menyediakan asrama atau mes, jadi 2 orang per kamar, terus kita juga memberikan uang saku. Nah, uang saku ini ada 3.000 RMB atau setara dengan 6,6 juta dengan kurs 2.200. Nah, bagaimana pada saat magang, Pak? Apakah nanti kami akan diberikan gaji ataupun sejenisnya? Oke, kita akan memberikan biaya hidup atau pocket money atau uang saku lah ya. Dan kami pasti memberikan fasilitas selama magang gitu. Fasilitas dalam hal ini kita akan memberikan fasilitas mes, terus kita menyediakan konsumsi pastinya seperti itu. Oke, jadi pendaftarannya sebenarnya enggak terlalu ribet. Jadi mungkin nanti di sini ada tertulis website, itu teman-teman tidak perlu registrasi melalui website. Nanti bisa melalui Biro Kemitraan. Jadi calon mahasiswa mendaftarkan melalui jurusan masing-masing, terus jurusan akan melakukan seleksi dan membuat rekomendasi. Rekomendasi inilah yang nanti akan diteruskan kepada kami. Misalnya bisa saja nanti dari Biro Kemitraan langsung ke Menko Marves, atau bisa ke Vayokobat yang dimana nanti ditujukan kepada Mr. Kuo Chao Chung. Jadi kampus mengumpulkan berkas, lalu Kemenko diserahkan kepada Kemenko. Nah, nanti ada dari Kemenko, Vayo, dan Northeastern University akan melakukan seleksi bersama. Jadi kuota tahun ini kita menyediakan hanya 20 orang. Jadi untuk calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan wawancara ini nanti dulu. Untuk websitenya nggak usah dulu melalui website. Terus pengisian pendaftaran itu jangan dulu. Oke. Dokumen. Nah, dokumen ini bagaimana nih, Mbak? Kan mungkin ada teman-teman yang belum lulus gitu kan, mungkin sekarang baru semester 8 atau baru semester 7. Bagaimana Pak, apakah saya
ya bisa mendaftar tuh, sedangkan saya belum punya ijazah sarjana. Silakan, karena ini bisa menyusul, ya, karena ini bisa menyusul. Transkrip nilai juga demikian. Jadi rencana studinya ini yang menurut kami lebih penting, misalnya bisa ditulis dalam bahasa Inggris atau Mandarin, tidak kurang dari 1.000 kata. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan rencana studinya dan riset yang akan dilakukan setelah adik-adik ini bergabung di dalam program kami, seperti itu. Terus surat rekomendasi dari 2 orang dosen itu nanti bisa dibantu oleh Biro Kemitraan. Paspor bagaimana? Oh, paspor tidak dibutuhkan dulu. Jadi adik-adik boleh mendaftar dulu. Paspor nanti menyusul. Oke, medical check up itu setelah sudah terseleksi dan Anda atau adik-adik terpilih dari proses seleksi tersebut. Jadi ini bukan hal yang urgent. Nah, surat keterangan catatan kepolisian juga demikian. Oke, ini pastinya nanti akan kita minta, tapi tidak sekarang. Jadi adik-adik boleh mendaftar terlebih dahulu. Nah, timeline kita ini sudah agak molor sedikit. Jadi untuk di batas akhir pendaftaran nanti kita extend ya sampai 10 Maret 2023. Nah, teman-teman yang atau adik-adik kalau masih punya teman yang masih bingung nih antara mau apa enggak, mungkin kami bisa memberikan solusi bahwa oh ini waktu untuk pendaftaran sudah kita extend sampai 10 Maret. Jadi adik-adik bisa mempertimbangkan lebih jauh lagi gitu. Nah, karena setelah di-extend sampai 10 Maret nanti untuk terkait seleksi yang pastinya kita akan agak undur ke pertengahan atau ke akhir bulan Maret ini seperti itu. Jadi untuk mulai perkuliahannya itu ada di bulan September tahun ini. Oke. Jadi mari kita bergandeng tangan bersama mitra untuk mengubah dunia dan kita ingin menciptakan hari esok yang lebih indah. Oke. Itu sekian dan ada tambahan bahwa kita di sini juga ada poster kan. Jadi saya yakin poster ini udah dibagikan oleh Biro Kemitraan di mana kami di sini kan kerjasama tripartit ya. Jadi ada Zhejiang Huayo Kobart, ada Northeastern University dari Tiongkok, terus ada Kemenko Marves. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ditanya. Kami akan menjawab pertanyaan adik-adik atau teman-teman karena kami mengharapkan adik-adik bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi dalam program ini teman-teman sudah tidak ragu lagi seperti itu. Oke, mungkin saya berikan kesempatan untuk adik-adik bertanya, mungkin bisa berupa pesan atau mungkin silahkan dibuka diaktifkan suaranya. Saya siap untuk memberikan jawaban, memberikan respon atau memberikan feedback seperti itu. Silakan adik-adik. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin bisa kirim melalui pesan, silakan. Izin bertanya, Pak. Apakah suara terdengar? Halo. Izin bertanya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, baik. Suaranya sudah terdengar. Baik. Ya. Perkenalkan, saya Rizkyan Fandi Lutfianto. Jadi, kebetulan saya saat ini sedang bekerja di itu, Pak. Di Huawei Nickel Cobalt, Pak. Di Oke, Set Maluku Utara. Ya. Nah, apakah saya diperbolehkan juga untuk mengikuti ini, Pak? Programnya ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Rizkiawan. Sebenarnya kami menyambut dengan sangat baik ya Pak Rizkiawan. Kalau Pak Rizkiawan ingin melanjutkan ilmu dan ingin mengambil program ini, silakan Pak. Jadi saran saya Bapak bisa berkomunikasi dengan pimpinan Bapak, dan saya yakin pimpinan Bapak akan sangat mendukung keputusan Bapak untuk bergabung di program ini. Karena Bapak nanti akan menjadi
bagian penting dari perusahaan kami, yaitu Zhejiang Huayo Cobalt, atau nanti lebih dikenal Grup Industri Nikel Huayo Indonesia, seperti itu. Izin bertanya lagi, Pak. Silahkan, Pak. Itu nanti setelah 3 tahun itu kan kita dibalikin lagi ke Indonesia, ke project group Huayo. Nah, saat itu tuh kita bisa kayak memilih gitu nggak, Pak? Maksudnya kita pengen yang di project ini gitu. Soalnya kan saya udah bekerja di sini di Huawei itu kira-kira 3 bulan. Jadi saya udah apa ya? Udah lumayan paham lah tentang areanya Huawei, tentang pengujiannya. Kebetulan saya bekerja di Departemen Research and Development, di mana tugas saya itu kayak uji-uji untuk produksi pertama, Pak, seperti uji titikener, prokulan dan sebagainya. Nah, itu sih, Pak, yang saya ingin tanyakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizkiawan. Jadi sekarang di R&D ya, Research and Development. Jadi Iya, Pak. saya tidak bisa menjanjikan bahwa Bapak tidak bisa memilih atau nanti Bapak hanya mengikuti instruksi atau keputusan dari manajemen. Cuman kita setiap orang mempunyai kita mempunyai hak untuk memilih gitu kan. Jadi nggak ada salahnya ketika 3 tahun selesai kita menyampaikan kepada manajemen, khususnya kita ingin memilih salah satu proyek yang ada yang menurut saya mungkin lebih tertantang untuk belajar lebih banyak gitu. Secara itu boleh Pak, secara teori boleh kita mempunyai hak untuk memilih, boleh Pak. Tapi apakah nanti keputusannya di ACC apakah disetujui oleh pihak manajemen, itu kembali lagi kepada manajemen seperti itu. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan Pak. Kan ini, Pak, kontrak saya itu kan berakhir kira-kira Juni, Pak. Juni. Kontrak pertama 6 bulan. Nah, itu saya bingung, Pak. Selama saya daftar ini dan saya diterima, apakah saya bisa menghabiskan waktu kontrak saya itu terlebih dahulu baru ke sana, atau di tengah jalan itu saya harus selama saya bisa diterima, saya harus seperti kayak resign begitu, Pak, dari perusahaan ini terlebih dahulu. Gimana, Oke, Pak, itu, Pak? untuk PKWT Bapak kan 6 bulan ya, harusnya nggak terlalu berpengaruh Bapak sampai bulan Juni kan. Dan sedangkan untuk masa perkuliahan nanti mulai bulan September itu nggak berpengaruh sama sekali Pak. Baik, Pak. Mungkin untuk saat ini pertanyaan saya itu saja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Halo? Kalau mau bertanya melalui pesan juga boleh, silakan. Pak Muhammad Rafli. Halo, Pak Muhammad Rafli. Ya, halo Pak. Bapak dari Biro Kemitraan ya? Dari Oh, kantor bukan Biro Pak, Kemitraan. saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ini Saya alumni. kira Bapak, alumni. Oke. Saya kira Bapak dari kantor Biro Kemitraan. Mungkin Enggak, ada yang Pak. mau ditanyakan, Pak? Apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak? Oh, belum ada, Pak. Tadi Belum baru ada. Oke, Cuma untuk saya ini bagaimana, Pak? tertarik. Apakah tertarik dengan program ini, Pak? Tertarik, Pak. Ini lagi tanya-tanya teman juga yang udah daftar, yang 5 orang kemarin katanya udah daftar kan. Betul, Ya. betul. Kita dapat informasi sudah 5 orang daftar. Ya. Dan kita semua biaya kita bebaskan ya Pak ya, termasuk untuk uang visa dan lain, kecuali paspor ya, paspor kita sediakan sendiri seperti itu. Oh iya Pak. Misalnya visa, tiket keberangkatan, nanti tiket pulang seperti itu. Iya Pak. Ya, betul. Mungkin teman-teman yang lain saya nggak perlu sebut satu-satu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau tidak ada, mohon nanti bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah mendaftar, mungkin mereka lebih tahu.
Kalau tidak ada, saya mau tutup untuk Pak, kegiatan. izin bertanya, Pak. Nah, silakan Pak. Apakah saya boleh meminta materinya hari ini, Pak? Sama apakah saya boleh itu, Pak, meminta nomor WA Bapak? Soalnya kan saya kan sekarang kondisi sedang di set Maluku Utara ya, Pak. Jadi Ya, di sini baik. tuh itu tuh kayak terpencil gitu, Pak. Kalau mau ke Weda itu lama gitu, Pak, dan untuk mengurus paspor itu harus ke Ternate dan itu perjalanannya itu 6 jam gitu dan mungkin harus izin pimpinan dan segala macam. Nah, mungkin apakah saya boleh itu, Pak, minta kontak Bapak? Soalnya biar saya tahu deadline-nya itu ini kapan, ini kapan, ini kapan gitu, Pak. Jika Oke. ada hal yang tidak tahu bisa saya tanyakan ke Bapak. Oke, baik. Baik Pak Rizkiawan, jadi untuk saat ini kita belum membutuhkan paspor Pak. Jadi untuk terkait deadline lainnya nanti Bapak bisa langsung menghubungi kantor Biro Kemitraan ITB. Kenapa saya tidak sharing nomor handphone saya? Karena saya dalam waktu dekat akan pulang ke base camp saya sendiri dan akan ada rekan baru yang akan saya take over dengan beliau seperti itu. Jadi nomor saya belum bisa saya share karena untuk nextnya bukan saya yang handle Bapak. Jadi untuk kepengurusan paspor, setahu saya sekarang sudah bisa online. Jadi mungkin Bapak bisa mencoba seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada mau bertanya. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, silakan Bapak. Nama saya Muhammad Rosyid Ridho, saya juga alumni Teknik Metalurgi ITB. Saya termasuk yang daftar 5 kemarin Pak. Oke, baik. Kalau kemarin itu yang disuruh kirim cuma CV Pak. Kalau sekarang untuk yang 5 itu ada berkas-berkas lain yang dikirim nggak Pak? Belum. Dan dikirimnya kemana Pak? Belum. Saat ini belum Pak. Jadi untuk saat ini coba yang dikirim dulu mungkin CV seperti yang diminta oleh kantor Biro Kemitraan. Terus ditambah nanti ada formulir aplikasi mohon diisi dan serahkan ke kantor Biro Kemitraan juga. Jadi untuk berkas-berkas lain atau lampiran-lampiran file lain itu belum dibutuhkan. Seperti itu Pak. Sama ini Pak, kemarin saya juga ingin mengisi formulir di yang Universitas Neu itu apa ya? Itu emang dipilih itu yang self finance itu ya Pak? Bagaimana? Mohon maaf Pak. Saya kemarin mengisi ini Pak, formulir yang disediakan yang di link itu Pak. Dan yang ada cuma self finance itu Pak. Apa emang seperti itu ya Pak? Finance, oke. Self finance ya. Jadi bayar sendiri gitu Pak katanya Pak. Yang kami sediakan bukan yang seperti itu Bapak. Kami ada formulir aplikasi yang untuk application form for international student to NEU. Ini yang kami sediakan. Itu nanti bisa bertanya kepada kantor Biro Kemitraan ya. Sudah kami kirimkan ke Biro Kemitraan ITB seperti itu. Ke Biro Kemitraan ITB. Berarti nanti mintanya ke. Betul. Jadi formulir aplikasinya sudah saya kirim. Ya. Baik Pak. Oke. Karena kemarin yang linknya agak beda gitu isinya Pak. Iya. Oke, baik Pak. Oke, baik. Teman-teman yang lain, bagaimana? Ya, itu saja Pak. Saya masih bingung baik. kemarin, tapi ya udah alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pak. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Jadi saya lihat dari kantor Biro Kemitraan sudah mengirim pesan formulir dan informasi sudah di-share di website partnership.itb.ac.id. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup untuk info session sore ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi kantor ke Biro Kemitraan. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya. Semoga sukses. Selamat sore. Sore Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, selamat sore. Dadah.